Kami dari kelompok 5, perkenalkan, saya Muhammad Galang Faro, nomor absen 23. Saya Muhammad Ali Zaki, absen 4. Izinkan kelompok kami menjelaskan tentang kerajaan Pajang. Pengertian Pajang. Pengertian Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Sejarah Kerajaan Pajang menjadi bagian dari penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Surakarta. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak yang runtuh akibat perebutan kekuasaan antara para adipati. Letak Kerajaan Pajang. Letak Kerajaan Pajang diperkirakan berada di daerah yang saat ini masuk dalam Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Proses berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan pada awal abad ke-16 oleh Raden Djoko Tingkir yang juga dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya. Proses berdirinya melibatkan serangkaian peristiwa politik akan peperangan di Pulau Jawa. Salah satu momen penting adalah saat Hadiwijaya berhasil mengalahkan dinasti Demak yang sebelumnya berkuasa. Setelah itu, Hadiwijaya memperluas wilayah kekuasaannya dan mendirikan Kerajaan Pajang yang menjadi cikal bakal bagi kejayaan Mataram di masa mendatang. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa Kerajaan Pajang. Yang pertama, keberhasilan Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Panaksang. Yang kedua, pemberontakan Mataram pada tahun 1582. Dan yang ketiga, pemberontakan Pangeran Benawa pada tahun 1568. Sumber sejarah Kerajaan Pajang. 1. Serat Nitis Ruti. Serat Nitis Ruti sering dihubungkan dengan keberadaan Kesultanan Pajang. Naskah ini banyak mengandung unsur mistik yang dipengaruhi oleh Serat Ramayana dan Serat Koja Jajahan. Kedua, Babat Tanah Jawi. Sumber selanjutnya ada Babat Tanah Jawi yang sebanding menjadi sumber utama untuk merekonstruksi posisi Kerajaan Pajang dalam sejarah Jawa. Namun, ada juga data arkeologi dan kearsipan tentang Kerajaan Pajang sangat terbatas. Ketiga, Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama merupakan catatan perjalanan Prabu Hayam Wuruk, di mana menyebutkan bahwa Kerajaan Pajang menjadi salah satu wilayah yang dikunjunginya. Raja pendiri, raja terkenal, dan raja terakhir Kerajaan Pajang. Raja pendiri Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir tak hanya menjadi pendiri dan raja pertama Pajang, ia juga tercatat sebagai penguasa Pajang yang membawa kerajaannya menuju masa kejayaan. Pada era pemerintahannya, Kerajaan Pajang turut memperluas wilayah seperti ke Madiun hingga Kediri. Raja terkenal Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya. Memerintah dari tahun 1586 sampai 1582. Beliau juga sekaligus pendiri Kerajaan Pajang dan berhasil menyatukan kekuasaan di Jawa Tengah setelah mengalahkan Kerajaan Demak pada tahun 1546. Raja terakhir Kerajaan Pajang adalah Pangeran Benawa, memerintah dari tahun 1586 sampai 1587. Pangeran Benawa merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Ia bergelar Sultan Prabu Wijaya, namun ia meninggal pada tahun 1587 dan menjadi akhir dari Kerajaan Pajang. Kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Pajang. Keruntuhan Kerajaan Pajang dimulai ketika Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal pasca peperangan antara Pajang dan Mataram. Pasca kepemimpinannya terjadi perebutan tahta di antara putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya, Arya Panggiri. Arya Panggiri kemudian berhasil merebut tahta Kerajaan Pajang dan menyingkirkan Pangeran Benawa keluar kerajaan. Pada masa pemerintahannya, Arya Panggiri disibukkan dengan membalas dendam kepada Mataram dan mengabaikan rakyatnya. Pangeran Benawa tidak bisa diam mengetahui perilaku Arya Panggiri tersebut. Dengan bantuan Sutawijaya dari Mataram,
Dia kemudian melancarkan serangan ke kerajaan Pajang dan berhasil mengalahkan Arya Panggiri. Pangeran Benawa kemudian dilantik sebagai Raja Pajang, namun hanya berlangsung singkat karena memilih untuk menjadi penyebar agama Islam. Kepemimpinannya tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya yang kemudian mengubah kerajaan Pajang menjadi kerajaan Mataram. Beberapa peninggalan dari kerajaan Pajang. 1. Masjid Laweyan. Melansir situs resmi pemerintah kota Surakarta, Masjid Laweyan, peninggalan kerajaan Pajang, adalah masjid tertua di kota Solo. Di kalangan masyarakat Solo, masjid ini juga kerap disebut sebagai Masjid Ki Ajeng Henis. Ki Ajeng Henis adalah salah satu penasihat kerajaan Pajang pada masa Sultan Hadiwijaya. Kedua, Pasar Laweyan. Salah satu peninggalan yang menjadi saksi kebesaran kerajaan Pajang adalah Pasar Laweyan, yang sekarang menjadi Kampung Batik Laweyan. Dulunya, Pasar Laweyan merupakan pusat kegiatan perdagangan masyarakat kerajaan Pajang. Saat itu, daerah ini menjadi pusat pengembangan seni batik yang dipelopori oleh Kiai Ageng Henis. Hingga kini, Laweyan masih eksis sebagai sentra utama perdagangan batik di kota Solo. Makam Sultan Hadiwijaya terdapat 2 kompleks pemakaman yang diyakini sebagai peristirahatan terakhir bagi Sultan Hadiwijaya, yakni kompleks makam Raja-Raja Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta, dan kompleks pemakaman di Dusun Butuh, Gendongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Konon, Sultan Hadiwijaya awalnya memang dimakamkan di Sragen, tetapi kemudian dipindahkan oleh penambahan Senopati ke Kota Gede. Penambahan Senopati adalah pendiri kerajaan Mataram Islam yang berjasa dalam membantu Sultan Hadiwijaya memenangkan perang saudara di kerajaan Demak. Penambahan Senopati juga telah dianggap sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Menurut juru kunci makam Kota Gede, kompleks makam Sultan Hadiwijaya di Sragen sebenarnya kosong karena jenazahnya telah dipindahkan oleh penambahan Senopati ke Kota Gede. Kendati demikian, makam Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir di Sragen hingga kini masih menjadi salah satu destinasi wisata religi yang paling banyak dikunjungi. Selanjutnya, makam bangsawan Pajang. Di dekat Masjid Laweyan terdapat makam para bangsawan kerajaan Pajang. Di kompleks pemakaman inilah Kiai Ageng Henis dimakamkan. Selain itu, di kompleks pemakaman ini juga terdapat makam keluarga Keraton Surakarta seperti Permaisuri Pakubuwono V, Pangeran Wijin I, Kalidanggu, Putra Pakubuwono IX, dan masih banyak lainnya. Sekian video penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.